7년까지 동행하기로 했기 때문에 크게 문제 없이 잘 진행될 것이다 보시면 되겠습니다. Saya masih bersama Ketua Umum PSSI yang juga anggota Komite Olimpiade Internasional sejak tahun 2019, Erick Thohir. Pak Erick, rasanya Pak Erick kemudian stay with us, lalu kemudian memamerkan makan bersama dengan Coach Sinteyong. Apakah itu memang Pak Erick lakukan untuk menjawab rasa pertanyaan publik? Sinteyong harus bersama timnas. Ada dua sebenarnya. Kenapa saya ajak makan Coach Sinteyong waktu itu, dan khusus di restoran Korea. Bukan berarti saya menekan Coach Sinteyong. Ya, dalam makan malam itu saya kasih pertanyaan yang berat. Coach, ini lawan Korea loh. Nggak mudah buat Coach. Ya, dan Coach Sinteyong bilang, ya saya nggak mudah tapi saya profesional. Pak Erick juga bicara profesional, saya bicara profesional. Karena memang kan selama ini juga saya sering ditekan kapan kontraknya, kapan. Ya saya bilang tunggu targetnya gitu. Ya itu satu. Yang kedua memang dalam itu saya bilang, Coach, ini pembicaraan kita mau bicara detail saat ini atau setelah turnamen. Kan dijawab setelah turnamen. Ya karena kan kita kan gini loh. Waktu negosiasi angka kan bisa aja angka yang dia minta dan kita minta berbeda kan, ya itu nanti mempengaruhi dia juga gitu. Ya jadi ya. Tapi bagaimana Pak Erick bisa tahu bahwa setelah makan malam itu bahwa ya kita bersepakat kita continue 2027 tanpa nanti, ada angka? Ya enggak, ada lah beberapa diskusi sebenarnya, misalnya target berikutnya apa, ya kan? Ya saya bilang ya target berikutnya ya 100 besar. Ya kan saya nggak bisa ngomong di turnamen ini masuk, kan nggak fair juga dong. Ya target besarnya bisa nggak 3 tahun ke depan kita masuk 100 besar, itu dulu. Kan sekarang 130 berapa. Kalau kita melihat, kalau saya melihat Transmart, Pak Erick itu melihat catatan pelatih timnas kita, Coach STY ini ketiga terlama sepanjang sejarah. Apa memang Pak Erick mempertahankan Coach STY karena belum pernah supporter Indonesia betul-betul mengidolakan pelatih asal Korea Selatan ini? Sehingga Pak Erick juga merasa semacam ada tekanan publik? Atau memang ada sesuatu yang istimewa dari Coach profesional, saya juga melakukan semua dengan profesional. Saya kasih target-target, Coach Sinteyong deliver, ya kita harus lakukan. Dan kalau kita lihat dari juga perjalanannya, Coach Sinteyong ini cukup konsisten dengan hasil-hasilnya. Nah, dan dia tuh kalau ibarat pelatih ada ini juga, nah saya seneng gitu. Ya, itu apa? Ya berani gitu, berani fight gitu. Ya seperti yang makan Korea itu. Coach, ini gimana makan Korea? No, saya mau, itu langsung. Karena buat saya ya tidak pilihan mudah juga buat dia mengalahkan negaranya sendiri. Dan itu drama. Tapi kalau misalnya harga kontraknya profesional, ya profesional ya harus dong. Kita harus apresiasi gitu. Ya, dan saya sendiri ingin mendorong juga bagaimana sistem yang sudah berjalan dengan baik oleh Coach Sinteyong ini juga bisa diterapkan juga di U20, U17 gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita semua melihat ada satu progres yang luar biasa untuk timnas kita, ya, saya rasa Garuda Muda, itu racikannya Sinteyong atau naturalisasi apa menurut Pak Erick? Semua jalan kita harus tempuh untuk hasil yang maksimal. So, apakah memang ini juga Sinteyong bisa seperti ini karena Pak Erick memberikan keleluasaan, minta apapun diberikan? Ya, saya sebagai pemimpin wajib memberikan yang terbaik yang diperlukan oleh tim saya. Tidak hanya pemain dan pelatih gitu. Yang pasti dinamika saya dengan Coach Sinteyong saya rasa cukup dinamik. Dan saya selalu present sebagai orang profesional yang punya target. Dan itu Coach Sinteyong apresiasi, makanya kita dekat sekali sekarang. Awal-awalnya saya nggak gitu dekat terus terang, karena ya saya nggak tahu. Ya karena Sinteyong sudah ada sebelum periodenya Pak Erick. Jadi kan saya, tetapi kan saya juga dengar keluhan dia, target dia. Ya, dan saya rasa apa yang saya lakukan kan ini buat kebaikan tim, bukan memanjakan tim. Contoh misalnya, waktu ada isu, ini siapa nih tim Indonesia charter pesawat ke Vietnam? Ya, dibiayain pengusaha katanya. Ya itu PSSI. Kenapa gini? Saya bukan memanjakan, karena gini.
recovery-nya itu harus cepat. Kalau pemain kita harus pergi ke sebuah titik, terus transit 3-4 jam terbang lagi, udah kehilangan waktu berapa jam dia? Ya, contoh kemarin waktu kita berangkat ke Prancis, kan pilihannya pulang dulu atau berangkat ke Prancis. Langsung. Itu juga diskusi, enggak berangkat ke Prancis. Ya, hotel mahal loh. Iya, habis gimana? Dari pulang lagi ini kan, nah ya. Dan itu diskusi Pak Erik dengan STY. Ya semua sama tim official. Gitu. Cuman requestnya STY pasti saya dengar kan dia yang lebih tahu timnya. Gitu. Nah, ini yang saya lakukan. Kenapa misalnya kayak pemain naturalisasi juga, ya bukan sebuah hal yang baru sebenarnya naturalisasi di sepak bola Indonesia. Tapi itu pasti juga sudah banyak itu bagian dari permintaan STY. kombinasi. Untuk supaya cepat paling tidak. Enggak, kombinasi. Kalau banyak orang melihat naturalisasi terlepas dari pro kontranya Pak Erick Thohir ini semacam panadol gitu untuk tidak menyebut brand, tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa dengan cepat kita lakukan. Saya nggak ngelihat itu. Gini, kalau kita FIFA itu sangat global pemikirannya. Ya, karena FIFA tahu sepak bola ini olahraga nomor 1 di dunia. Artinya apa? FIFA juga berharap. Kenapa Presiden Gianni juga datang tadi berharap, Indonesia naik kelas gitu dengan transformasi yang sudah dijalani sama. FIFA juga berharap kompetisi level sepak bola dunia ini makin hari makin seimbang, gitu. Nah ini yang Pak, tadi konteksnya untuk naturalisasi. Iya ini sama, ini poinnya. Makanya saya bilang kalau kita bicara naturalisasi sebagai panadol, saya nggak setuju. Kenapa? Kalau kita lihat Prancis, namanya Mbappe. Oke. Itu kenapa nggak Luis atau Ferrard gitu? Atau misalnya di Inggris sekarang ada Saka. Oke, jadi Pak Erick lihat apa? bahwa naturalisasi ini bukan hanya sekedar jangka pendek, itu bisa dilakukan sampai kapanpun. Jalan seiring. So ini bukan jangka pendek. Grassroots-nya harus dibangun, liganya juga harus menghasilkan pemain. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya merah putih, ya ingin bermain, ya kita harus welcome karena ini. Tapi it's not about money. Nah kalau semuanya uang, ya saya enggak. Karena buat saya merah putih penting. Habis itu ada bonus, ada macam-macam. Ya itu reward pemain. Jadi Pak Erick pertanyaan akan berapa banyak lagi naturalisasi bisa jawab, sampai tergantung berapa lama? talent pool yang ada. Dan kenapa contoh misalnya. Tapi Pak Erick waktu itu kalau nggak salah pernah mengklarifikasi akan menaturalisasi 150 pemain itu hoax. Itu yang saya bilang masa menaturalisasi 150 ya kan. Kemarin tim nasional U23 kita ada 4 pemain, yang lain pemain Indonesia. Maksudnya dalam tempo yang sesingkat itu bukan 150 saya pemain. bicara kalau tapi Pak Erick maaf, saya ingin klarifikasi. Jadi proses naturalisasi ini adalah juga bagian dari jangka panjang. Yes. Bukan hanya sekedar untuk tambal sulam supaya juara di realita di dunia seperti itu. Terdekat. Realita di dunia seperti itu. Ada pemain Inggris tiba-tiba jadi tim nasional Jerman sekarang. Emang seperti itu gitu. Tinggal kesempatannya kita tadi harus punya program yang baik. Ada grassroots, ada liga, ada tim nasional. Sekarang kita bicara kembali, misalnya contoh nih, saya akan setback sedikit. Kembali untuk U17, U20. Ya, kita lagi siap ini. Coach Indra, Coach Nova lagi mempersiapkan. Kenapa? Kalau ini terputus U23 kita, belum tentu, kan tadi saya bilang generasi emas, ini belum tentu U20, U17 kita generasi emas juga. Tapi apakah gara-gara itu kita terlena hanya tim ini yang bawahnya nggak disiapin? Nah ini nggak boleh. Nah, karena U17, U20 itu sebenarnya anak tangga. Dan gini, kejuaraan dunia sepak bola, FIFA sudah memutuskan sekarang yang U17 tiap tahun. Dan U20 ini 2 tahun sekali. Jadi kalau kita tidak berpacu dengan dunia, sepak bola kita makin ketinggalan. STY sendiri kan dia mengeluhkan juga, bukan mengeluhkan, tetapi mengatakan bahwa saya sudah mengatakan berkali-kali Liga Indonesia harus kuat. Ini adalah bagian dari penghargaan dia pada Liga Indonesia sehingga memberikan dampak positif pada performa tim Indonesia. Kan tapi tidak mudah karena jadwal Liga sendiri juga tidak bisa selalu ada. Bisa selama kita komit kapan Liga bermain, kapan FIFA Matchday, kapan tim nasional bermain dan lain-lain. Kita harus duduk.
Itu nggak mungkin sekarang kalau kita berdebat ya tidak dengan tadi program yang sama untuk menyeluruh, nggak mungkin. Bagaimana bibit-bibit itu sudah harus dibina, sekolah bola, akademi bola, pemain bola yang dipersiapkan. Kalau misalnya kita menyandingkan dengan Jepang dengan penduduk yang 2 kali masih di bawah kita, dia pemain bola yang terdaftar itu kalau nggak salah bisa sampai 800, di kita hanya 300. Ini menunjukkan bahwa kita tidak cukup aware atau kita tidak cukup memiliki perhatian untuk membina bibit-bibit ini sejak awal. Tidak. Kalau kita lihat di seluruh dunia yang namanya federasi fokus kepada tim nasional. Liga itu dikelola secara profesional, ada campur tangan daripada stakeholder private sector. Bagaimana grassroots itu people, masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai PSSI mensinkronisasikan semua keinginan stakeholder menjadi satu kalender besar. Tidak mungkin kita membangun sepak bola kita hanya PSSI sendiri, nggak mungkin mampu. Harus sama-sama, nggak bisa hanya PSSI. Kita ada Asprof, ada klub, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolah. Saya bicara sama Pak Nadiem. Pak Nadiem, kalau di Amerika itu liga sekolahnya yang kuat. Indonesia bisa nggak coba gitu? Sama-sama, saya nggak mau cuci tangan, saya nggak mau balik badan. Nah itulah kenapa kalender, program, komitmen kita harus benahi satu-satu. Cuman tahun ini saya mau tim nasional dulu dan saya udah buktikan. Tim nasional semua punya TC, ya sudah bertanding. Paling ya kan? tidak itu menjadi KPI Pak Erick sebagai ketua PSSI. Memang tim nasionalnya. Nah, baru tahun kemarin, tahun ini saya mulai bicara sama Liga. Pak Erick ini identik dengan pembenahan PSSI dan membuahkan hasil yang memang memberi harapan bahwa sepak bola kita bisa bagus. Jadi pertanyaannya Pak Erick, seorang Erick Thohir fokus saja benerin sepak bola dan tidak perlu ada di kabinet mendatang. Kita nantikan jawabannya saat lagi.